Halo teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa, dan tetap semangat. Hari ini Ibu akan mengajak teman-teman untuk belajar mengenal tanaman toga, tanaman obat keluarga. Apa sih tanaman toga itu? Toga adalah tanaman obat keluarga yang dapat kita tanam di sekitar rumah, yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan tubuh kita yang dapat dijadikan sebagai obat. Salah satu olahan khas Indonesia yang berasal dari tanaman obat adalah jamu. Jamu ini bermacam-macam teman-teman. Ada beras kencur, ada kunyit asam, ada jamu yang pahit, dan masih banyak lagi jenisnya. Yuk kita kenali tanaman obat satu persatu. Yang pertama adalah kunyit. Kunyit adalah tanaman obat yang berwarna kuning dan memiliki aroma yang khas. Biasanya kunyit ini digunakan untuk membuat jamu dan juga untuk masakan. Kunyit bermanfaat untuk membunuh virus yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah kencur. Kencur adalah tanaman obat yang dapat mengobati sakit kepala, masuk angin, batuk, flu, dan lain sebagainya. Rasanya sedikit pedas loh. Yang ketiga, jahe. Jahe memiliki sensasi hangat yang dapat meringankan nyeri pada dada kita, sakit punggung, nyeri otot, sakit kepala, dan lain-lain. Jahe juga biasanya digunakan sebagai bumbu masakan teman-teman. Yang keempat, jambu biji. Jambu biji memiliki rasa dan aroma yang sangat manis. Jambu biji salah satu tanaman obat favorit keluarga. Jambu biji mengandung antioksidan, vitamin, serat, kalium yang dapat melindungi organ jantung kita, menurunkan kolesterol, dan juga menangkal radikal bebas. Yang kelima adalah daun jambu biji. Daun jambu biji ini dapat kita gunakan untuk mengobati penderita diare atau sakit perut. Daun jambu biji bisa direbus atau cukup dimakan begitu saja teman-teman. Nah, itu sudah bisa dijadikan sebagai obat. Jadi pilih daun yang masih muda ya. Yang keenam adalah mengkudu. Mengkudu ini banyak khasiatnya teman-teman. Antara lain dapat membunuh bakteri jahat yang ada di dalam tubuh kita, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah darah tinggi, dan juga sebagai anti kanker. Yang ketujuh adalah daun sirih. Nah, daun sirih ini banyak sekali mengandung vitamin dan juga obat antiseptik yang mujarab untuk mengobati penyakit kulit seperti gatal-gatal. Daun sirih juga dapat mengurangi rasa sakit pada waktu kita terluka atau memar. Daun sirih juga dapat mengurangi bau badan, mimisan, dan juga batuk teman-teman. Nah, itu dia penjelasan Ibu hari ini tentang tanaman obat. Hari ini kita akan belajar tentang tanaman obat keluarga yaitu kunyit. Halo teman-teman, aku adalah kunyit. Makhluk hidup ciptaan Tuhan sama seperti makhluk hidup yang lainnya. Aku merupakan salah satu tanaman rempah-rempah dan obat-obatan. Aku adalah tanaman
memiliki warna kulit yaitu berwarna coklat dan memiliki isi yang berwarna kuning tua, kuning jingga atau kuning jingga kemerahan. Tahukah kamu ciri-ciri dari tanaman kunyit? Ayo kenali ciri-ciriku. Ini tanamannya. Tinggiku sekitar 40-100 cm. Nah, batangku adalah batang semu namanya. Dan aku juga tersusun dari pelepah daun yang agak lunak. Dan aku memiliki daun kunyit muncul dari pucuk batang semu. Ini dia ya. Dan berwarna putih pucuknya. Nampak ya teman-teman? Nah, apakah kamu tahu manfaat dari kunyit atau manfaat dari aku? Aku bisa digunakan sebagai bumbu dapur. Juga bisa digunakan sebagai obat-obatan atau obatan herbal. Nah, aku juga bisa digunakan sebagai pewarna makanan. Nah, warnanya kuning ya nasinya. Aku juga bisa digunakan sebagai pewarna pakaian. Nah, sekarang kamu harus tahu ya manfaat kunyit untuk bahan obatan. Aku sebagai anti kanker dan juga antibakteri, antivirus, anti kembung, anti diare, anti inflasi atau radang. Aku bisa digunakan untuk diet. Nah itu ya, masih banyak yang lainnya. Aku kaya akan vitamin C, antioksidan, zat pahit, zat besi, fosfor, kalsium. Nah, aku bisa diolah menjadi, coba ya, aku bisa diolah menjadi apa? Ya, aku bisa diolah menjadi kunyit asam, teh susu kunyit. Aku juga bisa diolah sebagai kunyit madu. Masih banyak olahanku yang lainnya teman-teman. Nah, kamu sekarang sudah tahu kan siklus tentang aku? Terima kasih ya teman-teman, kamu sudah mendengarkanku. Dadah teman-teman, sampai jumpa. Untuk tahap pertama, kita gosok permukaan kunyit dengan menggunakan sendok agar warna kunyit atau air kunyit keluar. Nah, setelah itu kita cap pada tangkai bunga yang sudah teman-teman gambar tadi. Dan selanjutnya lakukan secara terus-menerus ya. Sehingga setiap tangkai bunganya telah dicap dengan menggunakan kunyit tadi. Agar hasilnya lebih bagus, kita menggunakan teknik yaitu kita cap yang bagian kanan, lalu bagian kiri, dan bagian atas. Perhatikan contoh video berikut ya. Lalu, tugas yang terakhir, kita akan mewarnai gambar daun dan batang menggunakan krayon atau pensil warna agar hasilnya lebih bagus dan lebih rapi.